Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Desi Agustiani, mahasiswa semester 5 dari Universitas Pamulang. Saat ini saya ingin menjelaskan tentang atau ingin mempresentasikan tentang mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Dengan substansi materinya adalah dimensi Sistem Informasi Manajemen. Apa itu sistem informasi manajemen? Mungkin dari teman-teman sekalian udah ada yang paham tentang sistem informasi manajemen atau udah ada yang tahu apa sih sistem informasi manajemen, terus gunanya tuh untuk apa, biasanya digunakan oleh siapa. Sekarang saya akan sedikit bahas tentang sistem informasi manajemen itu sendiri. Sistem informasi manajemen itu sendiri adalah sistem perencanaan atau sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal dalam bisnis yang terdiri atas pemanfaatan dokumen, manusia, teknologi, serta prosedur dalam akuntansi manajemen. Maksudnya gini, sistem apa sih ini? Itu sistem yang dibuat oleh perusahaan untuk memudahkan departemen per departemen untuk melihat data karyawan, dari data penjualan, atau data barang masuk, barang keluar, serta data keuangan akuntansi yang ada di perusahaan tersebut. Dengan sistem ini, perusahaan jadi antar divisi di perusahaan itu akan terhubung satu sama lain tanpa perlu repot-repot. Misalkan departemen A harus ke departemen B dengan ribet gitu. Dengan adanya sistem ini tuh tinggal klik. Misalkan kita ingin melihat data departemen HRD, ingin melihat data penjualan, bisa langsung klik, bisa lihat di bagian sistem informasi data penjualan. Begitupun manajer penjualan ingin melihat data karyawannya, ingin tahu karyawannya seperti apa, itu bisa langsung lihat di bagian data HRD. Jadi data yang ada di perusahaan itu saling terhubung satu sama lain. Dengan adanya sistem informasi manajemen ini sangat amat memudahkan pekerjaan departemen per departemen yang ada di perusahaan. Seberapa pentingkah sistem informasi manajemen bagi perusahaan? Tadi udah saya jelasin ya. Sistem informasi manajemen itu salah satu sistem yang sangat memudahkan sebuah perusahaan atau sebuah divisi atau sebuah departemen untuk lebih terhubung dengan departemen lainnya. Jadi nggak ribet kayak dulu. Mungkin sebelum ada sistem ini kita akan ribet gitu kalau mau tahu tentang kegiatan satu departemen, kita harus nanya-nanya dulu ke bagiannya, turun atau segala macam, dan mengumpulkan data secara manual. Bisa dibilang sistem informasi manajemen ini adalah ujung tombak perusahaan untuk menjalankan bisnisnya, terutama di zaman sekarang. Zaman sekarang itu serba cepat, serba instan, serba mobile ya. Kita sebagai manusia yang sudah hidup di zaman modern, teknologi yang sudah maju sangat amat membantu kita dalam mengelola bisnis, ya kan. Jadi dengan adanya sistem informasi manajemen, kita nggak kesulitan lagi tuh mencari data atau mencari informasi tentang sesuatu untuk mencocokkannya dengan data yang kita punya. Sistem informasi manajemen bekerja secara efektif dan efisien serta cepat dalam pengumpulan data dan mengelola data tersebut menjadi informasi yang cepat, tepat, akurat bagi manajemen. Seperti tadi sudah saya jelaskan, sistem informasi manajemen ini punya cara kerja yang efektif banget. Misalkan sebagai manajer HRD, kita bisa ngelihat track record dari karyawan kita hanya dengan mengklik gitu kan. Absensi dari karyawan juga bisa dilihat dengan mudah, karena sekarang sistem absen di perusahaan itu biasanya udah pakai fingerprint atau absennya itu udah menggunakan sidik jari. Jadi kita tuh sebagai manajer bisa tahu nih finger ini langsung nge-link ke bagian absen. Jadi kita bisa tahu nih karyawan kita datang jam berapa, pulang jam berapa. Jadi kita bisa kasih penilaian itu dari situ. Kalau zaman dulu kita nggak menggunakan itu, lebih ke manual atau ke kertas atau dengan absen ceklok gitu, itu masih bisa dimanipulasi. Dan untuk pengumpulan datanya pun lama, kita harus nunggu dulu gitu kan, kita rekap dulu. Tapi kalau untuk yang sekarang, manajer HRD jadi gampang banget nih kalau mau misalkan ngelihat, wah aku
mau rekap absen di akhir bulan udah tinggal klik, semua muncul, bisa terlihat yang loyalitas, yang sering telat, yang datangnya telat pulangnya on time, itu akan sangat terlihat dan sangat membantu manajer untuk memberikan penilaian kepada karyawannya. Begitu pula untuk manajer pemasaran atau manajer keuangan, itu juga bisa sangat mudah ya untuk mengakses data. Misalkan manajer pemasaran pengen tahu nih penjualan bulan ini seperti apa, itu tinggal tarik data dari data-data yang sudah ada, jadi kita bisa mengcompare, oh bulan lalu kita dapat sekian dan bulan ini dapat, pertengahan bulan ini kita baru segini. Jadi kita bisa mengejar kekurangan dari bulan ini dengan cara melihat data bulan lalu sudah ada sekian dan data bulan ini baru dapat sekian. Jadi itu bisa dicocokkan sehingga ya, sebagai manajer kita bisa membuat strategi bagaimana caranya agar target yang kita punya bulan ini bisa sampai atau bisa melebihi target bulan lalu dengan adanya sistem informasi manajemen ini. Begitu pula untuk manajer-manajer yang lain pun hanya tinggal klik dan mencocokkan data yang ada, itu semua akan nge-link dan akan sangat membantu untuk membuat strategi selanjutnya itu seperti apa ya agar perusahaan tetap bisa berjalan dengan baik. Dengan adanya kemajuan teknologi dan pada akhirnya manajemen perusahaan akan sangat terbantu. Seperti yang tadi saya bilang, sekarang serba klik, serba cepat. Bahkan kita bisa kerja melalui smartphone kita, nggak perlu kita harus bawa komputer. Kita bisa kerja di luar kantor. Bahkan sekarang kan kita sudah kerja via WFH ya selama pandemi ini, dan bisa dilakukan di mana aja gitu, dengan laptop, dengan smartphone, dengan sistem yang sudah ada, dengan internet yang stabil dan cepat, kita bisa mengakses data perusahaan kita di mana aja. Nah, itulah penting banget dan sangat berguna sistem informasi manajemen bagi perusahaan dan untuk menjalankan bisnisnya. Lanjut ya. Apa sih tujuan dari dibuatnya sistem informasi manajemen? Tujuan dibuatnya sistem informasi manajemen adalah untuk menyediakan informasi yang berguna dalam menganalisis data dan pengendalian keputusan bagi suatu perusahaan. Benar banget. Sistem informasi manajemen juga bisa menyediakan informasi dalam perhitungan produk, harga pokok jasa, dan tujuan lainnya yang menjadi target manajemen. Dalam perhitungan produk, jadi untuk manajemen pemasaran, biasanya kan manajer pemasaran tuh akan menghitung produk keluar dan produk masuk. Bulan ini tuh produk fokusnya apa. Biasanya kan kita bingung, wah bulan ini nih produk fokusnya apa ya gitu. Sedangkan kita nggak tahu penjualan bulan lalu tuh apa sih yang bagus gitu, atau last year-nya apa nih yang bagus. Nah, dengan adanya sistem informasi manajemen, kita bisa mengakses data dari tahun lalu ataupun dari bulan lalu untuk melihat nih, wah produk A ini ternyata penjualannya bagus loh. Jadi bisa dibikin strategi untuk, wah mungkin bulan depan nih produk A ini akan jadi produk fokus untuk penjualan gitu kan. Untuk menentukan harga pokok jasa. Untuk menentukan harga pokok jasa bisa dibilang mungkin misalkan dengan adanya sistem manajemen ini, kita bisa tahu nih harga pokok jasa yang harus kita keluarkan untuk customer tuh berapa sih harga jual produk kita. Soalnya kan kita juga bisa ngelihat nih, oh modal kita sekian, dari bahan pokok sampai jadi itu kita sekian, itu bisa diakses. Jadi kita saat ingin mengeluarkan produk, oh udah jelas nih harga bahan pokok, pembuatan, semuanya dengan modal sekian. Kita bisa memprediksi harga jual ke customer kita sekian, dan kita juga bisa ngelihat harga kompetitor kita tuh berapa sih. Jadi bisa buat perbandingan harga untuk produk kita. Tujuan lainnya adalah untuk menjadikan target manajemen tercapai. Tentu saja dibuatnya sistem informasi manajemen ini kan tadi untuk memudahkan manajer, untuk memudahkan perusahaan mengakses data, mengakses informasi. Dengan adanya data dan informasi yang terhubung dengan baik, itu akan memudahkan manajer untuk membuat strategi penjualan, strategi bisnis, strategi pengelolaan produk, yang pada akhirnya strategi-strategi tersebut itu akan bertujuan untuk apa? Untuk mencapai target dari perusahaan tersebut. Dengan adanya strategi yang dibuat, otomatis kita tahu langkah-langkah apa yang akan kita ambil dalam menjalankan bisnis ke depannya. Kurang lebih sih seperti itu ya. Sekarang kita masuk ke sub materinya. Dimensi sistem informasi manajemen.
Untuk memahami sistem informasi, kita harus memahami tentang organisasi, manajemen, dan dimensi teknologi informasi dari sistem yang lebih luas untuk memberikan solusi terhadap tantangan dalam masalah ruang lingkup perusahaan. Maksudnya di sini gini, untuk memahami sistem informasi manajemen, kita juga harus tahu tentang organisasi di dalamnya, termasuk manajemen dan teknologi apa yang digunakan. Karena sistem informasi manajemen itu selalu berkaitan dengan organisasi, dengan manajemen, dan juga dengan teknologi. Tanpa adanya teknologi juga akan sangat sulit untuk menjalankan sistem informasi manajemen. Tanpa manajemen kita tidak ada, sistem informasi tidak ada. Tanpa organisasi tidak akan berjalan yang namanya manajemen, atau teknologi pun tidak akan berguna. Seperti itu ya. Dimensi sistem informasi manajemen. 1. Level of management decision making. Ada beberapa tingkatan dalam manajemen untuk membuat keputusan. Di antaranya, yang pertama adalah strategi manajemen. Strategi manajemen ini adalah seseorang yang berada dalam tingkatan atau posisi ini akan mengembangkan tujuan strategi serta kebijakan yang akan diambil oleh perusahaan. Biasanya ini manajer strategi ya. Biasanya dia membuat planning, membuat rencana. Bulan depan kita harus begini. Dia akan membuat planning tersebut untuk didiskusikan atau untuk diberikan kepada karyawannya. Yang kedua adalah technical management. Seseorang yang menempati posisi ini adalah manajer atau profesional bisnis dalam tim yang bertugas membuat rencana jangka pendek maupun jangka panjang untuk tim di bawahnya. Biasanya manajer ini tuh lebih ke dia punya timnya sendiri. Mungkin manajer pemasaran. Biasanya timnya mereka adalah tim sales. Kalau untuk di manajer pemasaran ya. Jadi manajer ini bertugas nih bulan ini harus sampai target segini. Biasanya dia akan membuat strategi jangka pendek untuk 1 bulan dengan cara mungkin memberi promo dengan produknya atau memberi diskon kepada pelanggannya. Dan dia juga akan membuat biasanya strategi atau rencana 3 bulan ke depan kita harus seperti apa. Biasanya dia lebih punya bawahannya, ruang lingkupnya lebih kecil dibanding dengan strategi manajemen yang lebih luas. Yang ketiga adalah operational management. Seseorang yang menempati posisi ini adalah manajer atau anggota tim yang bekerja sendiri. Biasanya mereka membuat rencana jangka pendek atau rencana mingguan. Contoh dari sistem informasi manajemen. Berikut adalah beberapa contoh dari sistem informasi manajemen yang bisa kita terapkan dalam perusahaan. Yang pertama adalah Executive Support System atau kita sebut dengan ISS. Sistem ini sangat membantu manajer untuk bisa berinteraksi dengan lingkungan perusahaan dan bisnis dengan cara memakai bantuan dari grafik serta pendukung komunikasi lainnya. Maksudnya gini ya, misalkan manajer itu ingin tahu perkembangan bisnisnya seperti apa. Biasanya dia bisa melihat dari grafik yang sudah tersedia di sistem informasi manajemen, sehingga dia bisa tahu dari bulan per bulan itu bisnisnya growth atau enggak, atau stabil atau ya udah gitu-gitu aja. Biasanya kan itu tersedia dalam grafik atau dengan alat komunikasi pendukung lainnya. Yang kedua adalah Group Decision Support System atau GDSS dan Computer Support Collaborative Work System atau CSCWS. Ini dua sistem tapi biasanya digabungin jadi satu. Sistem ini berfungsi untuk mencari solusi atas permasalahan untuk pengumpulan pengetahuan pada kelompok dan bukan individu. Sistem ini lebih sering digunakan dalam bentuk kuesioner, konsultasi, serta skenario. Contohnya adalah e-government. E-government ini sudah banyak digunakan di beberapa perusahaan. Biasanya mereka suka bikin kuesioner gitu tentang kepuasan perusahaannya terhadap karyawan. Misalnya karyawan terhadap perusahaannya. Biasanya kayak mereka tuh bikin pertanyaan atau kuesioner, beberapa pertanyaan nanti akan diberikan kepada karyawannya tentang bagaimana sih mereka puas nggak sih kerja di perusahaan ini gitu kan. Apa mereka ada keluhan atau ada
ganjalan atau mereka sudah merasa puas, biasanya mereka membuat kuesioner seperti itu dengan e-government. Tujuannya sih satu ya, untuk memperbaiki sistem manajemennya mereka sendiri. Biasanya sistem manajemen itu memang harus selalu di-upgrade dalam waktu berapa lama biar biar nggak bosen sih sebenarnya. Jadi karyawan juga kerja lebih enjoy, manajemen juga dapat feedback yang lebih baik. Karena balik lagi, kalau kalau karyawannya udah nggak nyaman, kerjanya pasti nggak akan benar, nggak akan bagus, atau biasanya asal-asalan. Untuk itu biasanya manajemen atau manajer atau direktur atau bagian atas tuh sering melakukan kuesioner kepada karyawannya untuk melihat seberapa puas sih karyawan itu bekerja di perusahaan mereka. Jika memang ada kekurangan, mungkin mereka akan memperbaiki, karena biasanya kuesioner ini random ya, atau ya nggak ketahuan gitu pertanyaannya, jadi kayak blank questionnaire gitu. Jadi ibaratnya karyawan juga lebih berani mengekspresikan pendapatnya, karena nggak akan ketahuan nih kalau misalkan dia ngerasa nggak nyaman, tapi dia nggak manajemen nggak akan tahu kalau dia ngerasa nggak nyaman, dan dia bisa kayak meluapkan apa yang dia rasakan selama ini gitu. Yang ketiga adalah expert system atau IS dan artificial intelligence atau IA. Sistem informasi biasanya menggunakan kecerdasan buatan dalam menganalisa dan pemecahan masalah menggunakan pengetahuan tenaga ahli yang sudah diprogram di dalamnya. Contoh dari IS dan IL adalah sistem jadwal mekanik. Ini biasanya untuk orang-orang yang bekerja di manufacturing ya, atau di pabrik, biasanya sudah terjadwal, sudah terstruktur gitu jadwal-jadwal mekaniknya, atau mesin itu sudah punya kayak jadwalnya sendiri gitu. Yang keempat adalah Decision Support System atau DSS. Sistem informasi ini dapat membantu manajemen mengambil keputusan dengan cara mengamati lingkungan dalam perusahaan. Contohnya adalah link elektronik. Yang kelima adalah Informatic Management System atau IMS. Sistem ini mempunyai fungsi untuk mendukung spektrum tugas dalam organisasi. IMS juga bisa dimanfaatkan dalam menganalisis pembuatan keputusan karena beberapa fungsi informasi dan program komputerisasi bisa disatukan dalam sistem IMS. Ada banyak ya. Yang keenam adalah Office Automatic System atau OAS. Sistem ini memiliki fungsi melancarkan komunikasi antar departemen dalam perusahaan. Caranya dengan mengintegrasikan dan menghubungkan server komputer setiap user perusahaan. Contohnya adalah melalui email. Biasanya perusahaan itu mempunyai email sendiri untuk karyawannya. Jadi karyawannya itu bisa saling terhubung satu sama lain di luar email pribadi ya. Biasanya email untuk pekerjaan. Yang ketujuh adalah Support Chain Management atau SCM. Pada sistem ini, manfaat yang diperoleh dari manajemen adalah mengintegrasikan data penting seperti supply dan dari pemasok, produsen hingga pengecer akan sampai konsumen paling akhir. Biasanya sistem ini menjadi satu sistem pembukuan perusahaan dan software akuntansi. Ini untuk perusahaan retail sih biasanya. Jadi kayak akuntansi atau data keluar masuk barang atau data konsumennya mereka itu ada berapa dan siapa aja, atau data produsennya memasok barang untuk mereka juga bisa tersusun dengan rapi. Yang terakhir adalah Enterprise Resourcing Planning atau ERP. Biasanya perusahaan sering menggunakan sistem informasi manajemen ERP, tetapi sistem ini juga bisa digunakan dalam skala kecil. ERP biasanya dipakai pada pengelolaan manajemen serta melakukan pengawasan yang integrasi antar unit-unit perusahaan. Manfaat sistem informasi manajemen, manfaatnya banyak sekali. Yang pertama adalah manajemen sebuah bisnis atau perusahaan dapat memperoleh gambaran umum dari seluruh operasional mereka. Yang kedua, manajer perusahaan atau pemilik bisnis memiliki kemampuan untuk mendapatkan umpan balik tentang kinerja perusahaan. Yang ketiga adalah sebuah bisnis atau perusahaan dapat memaksimalkan manfaat investasi mereka dengan melihat apa yang berfungsi dan apa yang tidak berfungsi. Yang keempat adalah pemilik bisnis atau manajer dapat membandingkan hasil kerja yang direncanakan dengan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam rencana kerja.
banyak banget. Dan ini semua berkesinambungan. Balik lagi untuk apa? Untuk mencapai target dari perusahaan, mencapai target dari manajemen. Manfaatnya sudah jelas sangat bagus dan sangat penting bagi perusahaan. Ya, contoh gambaran sistem informasi manajemen. Ini ada grafik, ada gambar. Di tengah-tengahnya tuh ada sistem informasi manajemen, terus ada manajemen, teknologi, dan organisasi. Tadi udah saya jelasin di depan. Sistem informasi manajemen nggak akan berjalan tanpa adanya manajemen, tanpa adanya organisasi, tanpa adanya teknologi, tidak akan berjalan. Begitupun dengan manajemen, kalau tidak ada unsur ketiga unsur ini pun tidak akan berjalan dengan baik. Jadi mereka itu saling terkoneksi. Dari gambar di samping kita bisa simpulkan bahwa sistem informasi manajemen merupakan pusat dari kegiatan manajemen yang menggunakan teknologi dan juga organisasi sebagai alat untuk menjalankan sebuah usaha atau bisnis. Jadi bisnis tidak akan berjalan dengan baik tanpa 4 unsur ini. Begitupun kalau salah satunya tidak ada, tidak akan berjalan dengan maksimal. Jadi mereka itu saling berkesinambungan dan saling terhubung. Etika dalam sistem informasi manajemen. Ada etika yang harus kita taati atau kita ikuti dalam menjalankan bisnis dengan sistem informasi manajemen. Salah satunya adalah hak dan kewajiban informasi berkaitan dengan perlindungan privasi individu dengan tidak mencampuri atau membatasi kebebasan individu tersebut. Jadi selain pekerjaan di sistem informasi manajemen itu tidak boleh mencampuri urusan pribadi dari karyawannya. Jadi sistem informasi manajemennya khusus untuk urusan pekerjaan, tidak untuk urusan pribadi. Yang kedua adalah kepemilikan hak dan kewajiban berkaitan dengan perlindungan kekayaan dan intelektual pribadi yang tidak berwujud yang diciptakan oleh individu atau organisasi. Misalkan ini sistem, mereka membuat sistem individu atau organisasi, itu mereka punya klaim atau punya hak intelektual atas sistem yang mereka ciptakan. Jadi sistem tersebut bisa dilindungi secara undang-undang ya. Jadi ibaratnya itu hak dan kepemilikannya sudah pasti tidak bisa diklaim oleh orang lain kalau memang sistem tersebut adalah mereka yang membuat. Yang ketiga adalah akuntabilitas dan pengendalian berkaitan dengan undang-undang privasi individu, di mana teknologi informasi baru yang membawa tantangan bagi undang-undang liabilitas dan dalam praktek sosial yang menuntut tanggung jawab perseorangan dan organisasi. Yang keempat adalah kualitas sistem berkaitan dengan standar kualitas sistem yang harus dipenuhi untuk menghindari kesalahan sistem yang diterapkan untuk melindungi data diri suatu perusahaan agar tidak menyebabkan kekacauan, kerugian dalam bisnis. Maksudnya gini, sistemnya itu benar-benar harus berkualitas, jangan abal-abal. Karena kalau sistemnya abal-abal, otomatis bisa dengan mudah diretas oleh pihak lain. Makanya saat membuat sistem informasi manajemen itu harus benar-benar privat, dan manajemen itu benar-benar harus menyiapkan backup supaya sistem informasi manajemen dari perusahaan tersebut tidak bisa diretas oleh perusahaan lain. Karena kalau sistemnya salah-salah atau abal-abal, itu bisa banget langsung diretas oleh perusahaan kompetitor untuk tahu nih apa sih kegiatan perusahaan kita gitu kan. Atau untuk manajemen juga harus hati-hati juga dengan karyawannya. Tidak sembarangan karyawan bisa mengakses semua data yang ada di sistem manajemen perusahaan, karena takutnya bocor atau takutnya bisa misalkan ada produk baru nih yang belum di launching gitu kan, belum ada karyawan yang tahu, baru atasan aja yang tahu atau orang-orang yang emang harus tahu gitu. Tapi sistem informasi manajemennya nggak bagus gitu, karyawan-karyawan bawahnya tuh masih udah bisa akses. Nah kalau misalkan mereka tipe orang yang suka show off duluan atau suka ya menyebarkan informasi, bisa jadi produk baru yang akan kita rilis atau akan kita launching akan ke publish terlebih dahulu sebelum jadwal yang sudah ditentukan. Untuk itu kalau berkaitan dengan sistem ini, kita benar-benar harus punya sistem yang bagus, yang terjaga integritasnya sehingga tidak bisa diretas oleh sembarangan orang gitu. Jadi sehingga bisa menjaga rahasia perusahaan itu dengan baik. Yang terakhir adalah kualitas hidup. Komputer dan teknologi mungkin dapat merusak elemen berharga dari kehidupan masyarakat, meski di sisi lain memberikan manfaat kehidupan. Contohnya adalah internet, sosial media yang mempunyai sisi positif, tapi juga mempunyai sisi negatif. Kita sudah tahu ya, internet dan sosial media itu sebenarnya sangat berguna bagi kehidupan kita gitu kan. Mencari informasi sekarang dengan mudah, tinggal akses di Google atau di sosial media. Kita baca berita bisa lewat smartphone, kita bisa tahu informasi di mana aja ya kan. Tapi sisi negatifnya juga
kita jadi kayak orang yang kehilangan interaksi sosial dengan lingkungan kita. Banyak dari kita yang saat menggunakan handphone atau menggunakan laptop, ya kita lupa dengan orang-orang di sekitar kita. Bahkan kita jarang berkomunikasi dengan mereka. Atau buruknya lagi, sosial media itu jadi lahan untuk adu argumen, jadi kayak berantem, terus atau menyebarkan informasi yang tidak benar gitu kan, hoax itu kan, itu udah banyak banget sekarang yang tersebar di sosial media. Sehingga sebagai pengguna sosial media, agar kita tidak kehilangan kualitas hidup kita harus bijak. Kita harus tahu kapan kita harus menggunakan sosial media dan seberapa sih kita harus menggunakan sosial media. Jadi saat di sosial media itu kita harus sangat berhati-hati dalam mengetik, dalam berkomentar, sehingga tidak menimbulkan hal-hal negatif. Walaupun ya masih banyak banget gitu ya sisi positif yang bisa kita ambil dari internet ini, karena sangat membantu kehidupan kita sehari-hari. Oke, kesimpulan dari presentasi saya hari ini adalah dimensi sistem informasi manajemen merupakan penolong bagi sebuah perusahaan untuk bisa menjalankan bisnis mereka dengan baik. Sistem informasi manajemen yang baik akan membuat manajemen lebih mudah untuk mengatur alur bisnis baik per departemen maupun secara keseluruhan. Akan tetapi kita harus tetap memperhatikan etika sosial yang berlaku agar tidak terjadi hal-hal yang tidak baik dalam kegiatan bisnis maupun secara individu. Jadi gini, kita udah baik sistem informasi manajemen kita pun tetap harus menjaga etika. Jadi saat kita berbisnis, kita harus tetap menerapkan etika dalam mencari informasi. Kita tidak boleh mencampuri privasi karyawan kita. Begitupun karyawan tidak boleh kepo dengan atasan. Sistem informasi manajemen itu benar-benar dibuat hanya untuk mempermudah akses pekerjaan di dalam perusahaan, tidak untuk mencampuri kehidupan pribadi antara kehidupan pribadi mau karyawan maupun manajemen itu sendiri gitu. Jadi kita bisa pisahkan mana kehidupan pribadi, mana pekerjaan. Jangan sampai sistem informasi manajemen ini jadi ke bawah-bawah, semua kehidupan pribadi dan kerjaan jadi satu di situ. Tetap harus sesuai alurnya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa berguna bagi siapa saja yang melihat video ini, bisa membantu walaupun tidak banyak. Dan kalau emang masih ada kekurangan dari apa yang saya presentasikan, atau ada kata-kata yang salah, atau ada materi yang kurang jelas, mohon maaf sekali lagi. Terima kasih untuk yang sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat bagi kita semua, bagi saya, bagi Anda, bagi yang menonton, dan semoga bisa memberikan dampak positif bagi kita semua, sehingga saat kita ingin menjalankan bisnis atau saat kita bekerja, kita bisa tahu alur yang baik dan etiket yang baik untuk menjadi seorang pengusaha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.